Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penerapan nyata dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep bisnis B2B dan B2C. Adapun dengan nama kelompok kami yaitu kelompok Asade yang beranggotakan saya sendiri, Daniel, Christopher, serta teman saya yaitu Anap, Danis, dan juga Isan. Next. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business. B2B adalah singkatan dari business to business atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mengacu pada transaksi dan interaksi antara dua atau lebih bisnis atau perusahaan. Bukan transaksi bisnis dengan konsumen seperti dalam B2C. Business to business atau B2B adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan menjual produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk diproses lebih lanjut dan kemudian menjualnya kembali. Dengan kata sederhana, suatu perusahaan menjual produk dan jasanya ke perusahaan lain. Nah, kami mengambil contoh yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Definisi singkat dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan milik negara atau BUMN di sektor industri transportasi udara. Dengan jumlah 210 armada, Garuda Indonesia ini mampu menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Sekilas tentang PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Keunikan, ciri khas, dan keunggulan yang melegenda dari maskapai ini adalah selalu membawa Indonesia ke dalam setiap penerbangan melalui berbagai touch point dalam konsep Garuda Indonesia Experience yang didasarkan pada panca indera atau 5 sense. Antara lain, satu, menggunakan corak dan motif atau motif batik Indonesia di seragam awak kabin dan petugas lini depan. Dua, lounge atau ruang tunggu penumpang dan kantor penjualan Garuda Indonesia. Ketiga, mengaransemenkan lagu-lagu Indonesia dengan nama The Sounds of Indonesia dan memasangnya tidak hanya di pesawat sebagai pengantar sebelum terbang, tetapi juga di kantor penjualan Garuda Indonesia. Yang keempat, menyiapkan secara khusus berbagai menu khas Indonesia untuk disajikan di atas pesawat. Dan yang terakhir, mengutamakan Indonesia Hospitality atau keramah tamahan Indonesia dalam setiap pelayanan. Selanjutnya, perkembangan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor JA5-12-10 tanggal 31 Maret 1950 Negara Republik Indonesia Serikat nomor 30 tanggal 12 Mei 1950. Seiring waktu dan perkembangan usahanya, armada perseroan tersebut berkembang, di mana untuk pertama kalinya maskapai tanah air tersebut mulai membawa penumpang jamaah haji ke Mekah pada tahun 1956 dan kemudian memasuki kawasan Eropa pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam. Selanjutnya, dalam perjalanannya sebagai maskapai kebanggaan bangsa, perseroan juga tidak henti-hentinya mengasah keunggulan dan menyempurnakan diri, diantaranya dengan secara konsisten berusaha mencapai standar keamanan dan keselamatan terbaik. Atas usahanya tersebut, perseroan menjadi satu-satunya maskapai Indonesia yang memperoleh sertifikasi IATA Operational Safety Audit Operator pada tahun 2008. Perseroan membuka lembaran baru dengan melenggang sebagai perusahaan publik serta melakukan penawaran umum perdana initial public offering atas 6.335.738.000 saham perseroan kepada masyarakat pada 11 Februari 2011. Saham tersebut telah dicatat oleh Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011 dengan kode GIAA. Selanjutnya, di samping prestasi yang gemilang, langkah perseroan di ranah penerbangan internasional juga semakin mantap sejak bergabung dengan aliansi penerbangan sebagai bagian dari program perkembangan jaringan internasionalnya.
dengan bergabungnya perseroan dalam SkyTeam. Hingga tahun 2016, perseroan memiliki 7 entitas anak, yaitu berfokus pada produk atau jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, PT Aero Systems Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia Holiday Friends. Kemudian adalah B2C. B2C kependekan dari Business to Consumer atau bisnis ke konsumen. Adalah kondisi di mana bisnis atau perusahaan menjual produk dan layanannya langsung ke konsumen akhir tanpa perantara. Bisnis dan perusahaan yang mendekati pelanggan secara langsung dan tidak memperkerjakan perantara seperti distributor dan supplier. B2C adalah jenis model bisnis yang mengandalkan umpan balik atau feedback dari pelanggannya, sehingga mereka akan kembali untuk berbelanja. Model bisnis B2C adalah model di mana perusahaan menjual layanan atau produk langsung ke konsumen akhir. Sebagai contoh adalah PT Lazada Indonesia. Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion pria, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, groceries, otomotif, dan media. Selain lewat alamat web, Lazada juga dapat diakses melalui aplikasi mobile di smartphone seperti Android dan iOS. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multiple payment, termasuk cash on delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen, khususnya di Indonesia, untuk mendapatkan barang-barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi, Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Perkembangan bisnis PT Lazada Indonesia. Lazada merupakan top online retailer di Indonesia. Perusahaan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektronik, dekorasi rumah tangga hingga produk kesehatan dan kecantikan hanya dengan mengakses ke website yang telah disediakan. Tujuan dari perusahaan ini adalah menjadi salah satu belanja online yang paling top dan utama di Indonesia, serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam belanja, dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih-milih produk online. Lazada pada awalnya mengalami hambatan karena dalam melakukan penjualan dikarenakan masih barunya di situs Lazada ini. Walaupun mengalami hambatan dalam melakukan penjualan di awal-awal pembentukan Lazada Indonesia, pihak Lazada sangat merespon dengan sangat baik dengan melakukan berbagai promo untuk menaikkan keinginan masyarakat berbelanja di dalam situs mereka. Sehingga jika melihat kesuksesan yang diraih oleh Lazada, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem e-commerce yang dibawa oleh perusahaan roket internet dengan anak perusahaannya yaitu Lazada sangat diminati oleh para konsumen. Kenaikan penjualan disebabkan karena tersedianya beraneka ragam kebutuhan elektronik dan kebutuhan lainnya, yang menjadi segmen penjualan perusahaan tidak memerlukan proses yang rumit dalam melakukan pembayaran dan dilayani dengan sistem pengiriman yang baik, sehingga pelanggan yakin bahwa barang yang diterimanya selamat sampai di tujuan. Di samping value add lainnya seperti kemudahan yang didapatkan oleh konsumen, yaitu bisa berbelanja hanya melalui komputer, serta memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan berbelanja pada toko secara fisik. Terima kasih.